Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu tema dalam pelajaran fikih. Kalau kemarin kita mempelajari tentang minuman halal, maka selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang minuman haram. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian minuman haram. Yang kedua yaitu jenis-jenis minuman haram. Yang ketiga cara menghindari minuman haram. Dan yang keempat adalah akibat mengkonsumsi minuman haram. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian minuman haram. Secara bahasa ada 2 kata dalam minuman haram, yaitu minuman itu sendiri dan haram. Minuman artinya sesuatu atau segala sesuatu yang bisa diminum. Sedangkan halal berasal dari bahasa Arab haramun, yang artinya sesuatu yang dilarang. Sedangkan menurut istilah minuman haram berarti minuman yang tidak dibolehkan untuk diminum menurut syariat Islam. Jadi karena suatu sebab tertentu atau ada dalil yang mengharamkannya, maka sebuah atau suatu minuman dikatakan haram, yaitu tidak boleh untuk dikonsumsi atau diminum. Kita lanjutkan. Hukum minuman. Minuman itu ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang dalil keharamannya yaitu ada cukup banyak. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga hadis riwayat Abu Dawud dan lain sebagainya. Ini adalah dasar atau dalil tentang minuman haram. Nah, intinya adalah bahwa al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh atau mubah sehingga atau sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi jika tidak ada dalil atau alasan yang menunjukkan keharamannya, maka hukum asalnya adalah halal. Kita lanjutkan. Jenis-jenis minuman haram. Kita mulai dari menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada cukup banyak ya. Yang pertama, minuman yang berasal atau terbuat dari darah. Jadi misalnya darah kambing, darah sapi, darah hewan haram sekalipun juga itu adalah haram. Yang kedua adalah minuman keras atau khamr, minuman yang memabukkan. Yang ketiga wadah emas, artinya minuman yang diwadahi atau diletakkan dalam wadah emas, itu juga diharamkan. Yang keempat, minuman yang membahayakan diri. Misalnya cairan baygon, misalnya ketika diminum tentu kita akan segera meninggal. Yang selanjutnya atau kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa seizin, misalnya dari korupsi, dari mencuri dan lain sebagainya. Yang keenam, minuman yang tercampur najis. Jadi misalnya air putih hukumnya halal, namun karena terkena kotoran atau najis, nah maka kemudian menjadi haram. Minuman yang memiliki efek psikotropika, menghilangkan akal.
Jadi misalnya obat-obat terlarang itu bisa membuat orang hilang kesadaran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Kita lanjutkan jenis-jenis minuman haram menurut asalnya. Kalau tadi menurut bentuknya, sekarang menurut asalnya atau sumbernya. Ada 3. Yang pertama dari jenis nabati atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah anggur yang sudah menjadi tua, candu, morfin, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang bersifat hewani, berasal dari hewan. Contohnya adalah darah atau kencing dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang berasal dari perut bumi. Contohnya adalah bensin, spiritus, solar, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, cara menghindari minuman haram. Ada cukup banyak. Yang pertama, memiliki keyakinan bahwa minuman haram tidak baik bagi kesehatan tubuh dan termasuk perbuatan dosa. Artinya secara keyakinan kita harus benar-benar yakin bahwa minuman haram adalah tidak baik bagi tubuh dan pikiran kita. Yang kedua, hendaknya tidak makan dan minum yang berasal dari hasil maksiat, misalnya dari judi, dari mencuri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebaiknya makan dan minum secukupnya. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ini hampir sama dengan yang kedua. Dan yang kelima, tidak tertarik untuk mencoba mengkonsumsi minuman haram karena minuman haram dapat membahayakan tubuh. Jadi kita tidak boleh mencoba-coba mengkonsumsi minuman haram, sebab kadang-kadang ada sebagian minuman haram yang membuat kita ketagihan. Tidak ada efek ketagihan saja, kita tidak boleh mencoba, apalagi yang memiliki efek ketagihan. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bisa menjadi pengingat apakah kita boleh mengkonsumsi minuman haram atau tidak. Ketika kita ingat tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, yang notabene mengharamkan minuman haram atau tidak membolehkan kita mengkonsumsi minuman haram, maka berdasarkan tujuan tersebut kita harus ingat, atau kita akan ingat bahwa kita tidak boleh mencoba atau mengkonsumsi minuman haram. 7. Menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Nantinya kita harus berhati-hati. Yang 8, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus selalu berpikir, apakah ini boleh dimakan atau diminum, apakah ini boleh dikonsumsi atau tidak, dan sebagainya, sehingga kita bisa terhindar dari potensi mengkonsumsi minuman haram. 9. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Artinya kita harus menjaga pergaulan kita agar kita tidak terpengaruh untuk mengkonsumsi minuman ataupun makanan yang haram. Oke, itu adalah 9 cara menghindari minuman haram. Nomor 10 ini salah ketik, dan kita lanjutkan. Akibat mengkonsumsi minuman haram. Jadi
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa minuman haram pasti ada beberapa sisi madharat yang bisa menyebabkan kerusakan pada jiwa kita ataupun tubuh kita. Akibat yang pertama adalah mendapatkan murka atau azab dari Allah. Mengapa? Karena kita telah melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka tentu kita akan mendapatkan murka atau azab dari Allah atau dosa dari Allah. Yang kedua, karena kita sudah terbiasa mengkonsumsi minuman haram, maka hati kita akan menjadi tertutup terhadap nasihat, terhadap taubat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak berkah jika kita sering mengkonsumsi minuman haram atau juga makanan, maka kehidupan kita menjadi tidak akan berkah. Yang keempat, menumbuhkan sifat-sifat buruk. Di satu sifat buruk bisa menimbulkan sifat buruk yang lain. Makanya kita harus hati-hati. Yang kelima, sulit menerima kebenaran. Meskipun kita diberitahu sebaik apapun, karena kita sudah terbiasa berbuat tidak baik atau melaksanakan atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka kita pun menjadi terbiasa untuk menolak kebenaran. Dan yang terakhir adalah tidak sehatnya jiwa dan tubuh kita. Misalnya alkohol atau minuman keras akan lama-lama akan merusak otak kita. Oke, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan tentang minuman haram. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan pemahaman pada anak-anak. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.